Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komis Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita membahas tentang yang namanya balas dendam. Memang terdengar seperti saya bukan tipe orang yang balas dendam deh. Atau mungkin saya ini kalau ada orang sedikit yang mengejek saya itu cepat panas pak. Nah itu ada dua tipe orang ya, tergantung daripada kita seperti apa. Tetapi kita akan membahas tentang ini balas dendam yang terbaik, yang elegan, kepada orang-orang yang mungkin menghina atau mungkin bahkan nggak suka sama kita. Oke, setelah yang satu ini. Guys, jadi hari ini kita membahas tentang balas dendam yang elegan gitu ya. Yang menurut saya ini balas dendam yang terbaik, cara yang terbaik supaya kita bisa menunjukkan kepada orang itu bahwa karakter kita sesungguhnya. Nah, dan memang balas dendam itu sebenarnya kan nggak baik kan. Sebenarnya kita nggak perlu untuk balas dendam, tetapi dengan cara seperti ini akan bukan sesuatu yang negatif menurut saya, tapi malah ini menjadikan kesan yang positif atau bahkan membangun orang yang mungkin meremehkan kita atau mungkin menghina kita. Nah, kita akan bahas ada 3 cara balas dendam yang terbaik ya, supaya kita memberikan kesan yang positif, dan ini menurut saya elegan sekali. Yang pertama yaitu teman-teman, kita fokus kepada diri kita ya, fokus memperbaiki diri kita. Jadi bukan fokus kepada orang lain yang mungkin menghina atau meremehkan atau apapun yang menjelek-jelekan kita ya, tapi kita fokus ke diri kita, fokus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Contoh nih ya kan, ada orang yang mungkin ngecek-ngecek kita, kamu ini gini kan, kamu tuh nggak bisa, kamu tuh nggak mampu. Nah, tunjukkan kepada mereka bahwa Anda itu bisa. Tunjukkan pada mereka bahwa Anda memperbaiki diri setiap hari. Nah, otomatis ketika kita semakin memperbaiki diri, yang sana semakin panas nih, ya kan? Orang lain yang mungkin sering menghina atau mengejek kita, itu mereka semakin panas. Udah kamu itu udahlah, nggak usah lah, dan lain-lain. Mereka pasti akan semakin panas. Nah, tapi biarkan saja teman-teman. Kalau ada orang yang mengejek kita, itu diamkan saja. Buktikan kalau Anda lebih baik. Buktikan kalau bukan Anda lebih baik daripada dia ya, bukan. Tapi Anda lebih baik daripada hari kemarin. Buktikan kalau Anda bisa. Ya, kontrol emosi, santai saja. Anggap saja itu sebagai bercandaan mereka, dan kita fokus perbaiki diri. Fokus dengan kelebihan diri kita ya. Apa yang kita bisa perbaiki lagi? Apa yang kita bisa optimalkan? Apa yang kita bisa upgrade? Contoh nih, saya nggak bisa bicara di depan umum, saya nggak bisa bicara di depan kamera. Terus teman-teman kita pasti kan sok-sokan jadi public speaker, sok-sokan jadi pembicara, enggak, suaranya aja nggak jelas, bahasanya nggak enak, ya kan? Atau mungkin wajahmu tuh nggak cocok jadi pembicara misalnya gitu. Hati kita kan panas kan. Nah, tapi kita nggak perlu rewes mereka, kita nggak perlu tanggapin mereka. Yang perlu kita tanggapin adalah sebagai masukan kita, ya kan, ini kan sebagai saran buat kita. Mungkin saya kurang bagus ya cara bicaranya. Kita belajar. Oke, kita perbaiki diri, kita belajar dari orang yang lebih sukses daripada kita, orang yang punya pengalaman lebih. Akhirnya kita bisa sharing lebih baik, dan orang yang mungkin menghina kita tadi, mungkin dia kan diam 1000 bahasa teman-teman. Nah, tapi itu fokus diri kita. Oke. Yang kedua, jangan izinkan sakit hati itu masuk ke hati kita. Seringkali bukan masalah orang yang mungkin mengintimidasi kita ya, mengejek kita teman-teman, tapi fokus hati kita. Hatinya kita tuh seperti apa? Kalau kita nggak mengizinkan mereka itu kata-katanya masuk ke telinga kita dan masuk ke hati kita, ya kan, tidak terjadi masalah apapun, ya kan. Nah, seringkali kenapa kita ini jadi sakit hati, jadi panas, jadi pingin balas dendam, jadi bahkan pingin mukul mereka gitu kan. Nah, itu karena apa? Karena kita mengizinkan hatinya kita ini masuk gitu ya, mengizinkan kata-kata mereka tuh masuk ke hati kita. Akhirnya mungkin dari hal kecil kata-katanya, lama-lama kita masuk terus, semakin dalam, semakin dikata-katain terus, semakin kita masuk hati kita, dan semakin jengkel dan semakin pingin balas dendam. Nah, itu nggak benar teman-teman. Kita lebih baik stop, ya kan. Kalau perlu nggak usah masuk ke telinga kita kan, udah masuk telinga kiri, buang telinga kanan, selesai. Ya kan, anggap aja mereka itu sebagai bercanda, sebagai hal yang nggak penting. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga teman-teman, yang paling penting yaitu fokus pada orang yang mengasihi kita. Fokus pada orang yang memang
mengasihi dan menyayangi kita. Nah, jangan fokus sama orang yang nggak senang sama kita, jangan fokus sama orang yang nggak menghargai kita. Kalau kita di tempat lingkungan yang salah, maka kita kan nggak jadi apa-apa, teman-teman. Tapi kalau kita jadi di fokus pada orang-orang yang tepat, fokus pada orang-orang yang sayang pada diri kita, nah maka kita akan punya lingkungan yang menghargai diri kita. Dan itu akan menjadi suatu hal yang positif, ya kan? Dan kita akan perbaiki diri, lingkungan kita juga menjadi lebih baik, lebih positif, maka semuanya akan mendukung kemajuan hidup kita. Nah, dan balas dendam terbaik, teman-teman, adalah ini yang ingin saya sebutkan di akhir atau kesimpulan video saya. Balas dendam terbaik adalah mendoakan mereka yang mungkin menghina kita, mendoakan mereka mungkin orang yang gak suka sama kita, dan fokus pada perbaikan diri kita, memperbaiki diri kita sendiri. Nah, itu sesimpel itu. Jadi doakan mereka yang mungkin gak senang sama kita, meremehkan kita, supaya mereka juga punya hidup yang lebih baik dan gak ngurusin orang lain lagi, ya kan? Mereka harus ngurusin dirinya mereka sendiri untuk fokus ke diri mereka lebih baik lagi, dan kita fokus dengan diri kita sendiri. Nah, dengan itu kita punya sikap, punya karakter, ya, bukan seorang yang suka balas dendam, tetapi ini sesuatu yang elegan yang kita bisa berikan, balas dendam yang elegan, yang baik gitu ya, supaya mereka menerima sinyal kita bahwa kita bukan tipe orang yang mudah diprovokasi, dan kita ini orang yang positif, yang siap membantu, siap membangun hidupnya lebih baik lagi. Oke? Sukses untuk kita semua. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif. Jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.